Utara. Karena Romo Beni beliau sedang di lembaga ini. Yang saya hormati dan saya kasihi keluarga besar, imam baru, panitia, para suster, ibu bapak, saudara-saudari undangan yang saya kasihi. Pada tempat yang pertama, saya menyampaikan propisia dan penghargaan kepada Romo Beni yang sudah membuat sebuah keputusan besar dalam hidup, keputusan untuk memilih menjadi imam. Dan kalau sudah memilih menjadi imam, itu artinya Romo masih terikat dengan pilihan. Jadi tidak lagi terikat karena tempat, tapi terikat karena pilihan atau terikat oleh pekerjaan. Dan kalau sudah terikat oleh pilihan, maka harus berani melepaskan yang lain. Meskipun di luar sana ada banyak yang menarik, tapi Pater Romo imamat jauh lebih menarik. Tepuk tangan. Saya sudah 22 tahun dan saya masih bahagia. Meskipun di dalamnya babak belur, menyimpan banyak kepahitan. Tapi itulah resiko. Siapa suruh masuk pramuka? Siapa? Sendiri suka, sendiri mau. Ini pilihan, terikat oleh pilihan dan berani melepaskan yang lain. Undangan sekalian yang saya kasihi, mewakili Pastor Paroki Romo Belas, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang sudah berkenan hadir. Kehadiran kita semua adalah sebuah doa, bentuk dukungan yang paling nyata bagi Romo Beni supaya beliau menjadi lebih kuat dan berbesar hati bahwa beliau tidak sendiri di jalan ini, ya. Masih ada banyak orang. Dan kita mesti bersyukur bahwa dengan menjadi imam, Romo Beni bisa kembali ke Lembata, dan dengan demikian Bapak Paulus yang sudah meninggal itu hidup kembali. Beliau hidup kembali. Nah, kita mesti bersyukur, ya. Untung Romo jadi Romo. Kalau tidak, wah. Saya waktu lihat fotonya di undangan, saya membayangkan lagi orang pasti besar tinggi karena fotonya diambil begini. Datang-datang manusia tidak ada model satu ini. Untung dia jadi imam. Tapi kalau di luar juga laku. Karena kami yang jadi imam ini bukan karena tidak laku di pasaran cinta. Tapi dia laku, sangat laku. Kayak orang antri BBM. Tapi ini pilihan. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada kor malam ini. Pater, ini malam gerejanya 3. Dua kan? Sebab itu, sahabat orang juga gereja ditambah. Jadi terima kasih banyak kepada anggota kor yang sudah memberikan persembahan yang luar biasa sebagai kado untuk perjalanan imamat Romo Beni. Baik, sekali lagi saya mengundang kita semua untuk senantiasa tetap mendoakan kami para imam, karena jalan kami juga masih panjang. Mudah-mudahan Romo Beni dan kami tidak berubah pikiran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Tian. Masih ada 20 menit menuju jam 8. Tadi sudah 2 ini mewakili kita di sini. Yang berikut kita ke Kalimantan dulu. Bapak Kamilus Rui sebagai Ketua Paguyuban Probamora Kaltara yang mendampingi Romo Beni bersama dengan Pater Yosef sampai bertemu dengan kita sekalian. Selamat malam untuk kita semua yang kasihi dan saya hormati Imam baru Romo Benediktus Paulus Bidomakin, yang saya kasih Romo Tian,
dan Romo Yos, segenap Bapak Ibu keluarga besar Bidamaking, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kebahagiaanlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya atas nama masyarakat NTT di Provinsi Kalimantan Utara hadir di sini untuk mengantar Romo Kekasih Imam Baru untuk pulang kampung. Kalau saya mengingat di dalam bacaan kitab suci juga, tugas kita sebagai murid Tuhan adalah mengantar pulang para perantau. Saya tidak salah, ada ayatnya berbunyi demikian. Dan kami merantau tidak hanya berjalan, tetapi merasakan juga sebagai anak Tuhan yang senantiasa memberikan kesaksian hidup imam, di mana gereja atau keuskupan kami adalah daerah berkembang, keuskupan baru, sehingga semua kami dituntut untuk berbuat sesuatu bagi kebahagiaan atau keluhuran Tuhan. Dan tentunya dengan peristiwa ini kami sepakat sesuai dengan arahan Monsinyur Pola, Keuskupan dan Musero. Mari kita jadikan proses imamat Romo Beni sebagai kesempatan untuk kita berkatekese. Artinya umat dituntut untuk memberi kesaksian hidup bahwa semua kita hidup dimanapun kita berada, kita dituntut untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan Romo Beni adalah salah satu daripada almarhum bapaknya yang sudah hidup merantau, dan dalam kesederhanaan itu Paulus telah memberikan putranya yang terbaik, tetapi itu sekian tahun yang lalu. Tetapi ketika itu kehendak Tuhan, maka kita semua tidak mampu untuk memahami. Saya cukup mengenal almarhum bapaknya Romo ini, tetapi di luar dugaan dan saya merenungkan itu, sungguh ini memang karunia Tuhan. Dan ketika masuk pada ajang pentabisan diakon, Monsinyur memanggil saya untuk mencoba mencari keluarga diakon, kira-kira bagaimana kita mau tabis diakon sepanjang keluarga kita belum tahu ini. Karena anak mamanya sendiri juga mereka tidak tahu. Lalu dengan pengalaman saya, karena saya di Kalimantan sendiri sudah 40-an tahun, hampir 50 tahun, sehingga saya juga meraba. Tetapi saya merasa bahwa kalau namanya Maki, itu saya tidak salah, itu mungkin farmnya. Karena saya sendiri kalau ruing itu farm, dan di mana-mana kalau kita bisa menemukan ruing berarti itu suku kita dan mudah kita mencarinya. Tetapi dalam waktu yang relatif 1,5 bulan baru saya menemukan Pak Cornelis, dan kami dua sharing sambil meyakinkan bahwa benar dan sungguh ini adalah keluarga daripada calon diakon. Nah, saat itu baru saya menyampaikan Bapak Uskup dan kita sharing untuk memastikan bahwa diakon siap untuk ditabiskan, frater siap untuk ditabiskan menjadi diakon. Dan saya selalu berada di belakang layar keluarga untuk mendorong dan mendampingi dalam pentabisan diakon. Setelah diakon, saya bilang dengan masyarakat NTT, karena ini sejauh sudah saya konsultasi dengan Bapak Uskup, bahwa sebagai umat Katolik kita semua berada di sini, tentunya Tuhan punya maksud. Contohnya almarhum Paulus merantau,
juga Tuhan punya maksud yang akhirnya muncul rencana diakon dan rencana untuk ditabiskan. Maka saya katakan pertemuan di mana-mana untuk 5 wilayah pemerintahan: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Madya Tarakan. Saya serukan bahwa ingatlah bunyi kitab suci. Saya tidak tahu pasal berapa dan ayatnya, tetapi bunyinya demikian tentang penabur, bahwa penabur yang ditabur jatuh di tanah yang subur, tetapi sedang dihimpit oleh rumput ilalang, dan tugas kita sebagai umat Allah adalah membersihkan dan memelihara. Dari paham inilah maka saat ini saya berada di sini untuk mengantar pulang Romo Beni bisa menemukan segenap keluarga dan kerabat kenalan yang ada. Maka kesempatan ini juga luar biasa, saya merasa syukur dan dukungan dari kita semua bahwa doa dan harapan serta kerinduan kita buat seorang imam yang baik untuk mendoakan kita sepanjang kita menggumuli kehidupan hari lepas hari. Kiranya hanya demikian, dan kalau cerita kerukunan, paguyuban adalah sarana sosial yang bisa kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain, atau kita harus mengharap satu kehormatan yang luar biasa, sungguh tidak perlu. Tetapi bagaimana kita bertindak dan berbuat demi kemuliaan Tuhan. Mungkin ini saja penyampaian kami, lebih dan kurang mohon maaf, dan selamat malam, salam sejahtera kita sekalian. Saya Imam Misionaris Keluarga Kudus atau biasa disebut dengan MSF. Wilayah pelayanan kami ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Di Atambua ada juga di luar negeri. Saya bertugas sejak tahun kemarin dipindah dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Utara di Paroki Sekatan. Dan pada bulan Juni kemarin dipercaya oleh Bapak Uskup untuk mendampingi, untuk hidup bersama dengan Diakon Beni waktu itu. Jadi calon imam uskupan hidup dengan imam religius. Dan tugas Pastor Beni waktu itu sebagai pemimpin doa makan. Karena saya memimpin misa, dia doa makan tiap hari. Oleh karena itu ada 2 alasan kenapa saya mendampingi beliau. Yang pertama, karena saya dia bertugas diakonat di tempat saya, selalu memimpin doa makan, dan gilirannya setiap kali misa perdana saya jadi pendengar yang setia. Setiap kali homili khotbah dia harus sharing. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena sama-sama dari Lembata, ada alasan untuk pulang kampung. Makanya kemarin dari Toko Daeng langsung gas ke Boto. Tadi datang kembali lagi ke sini. Saya masih ingat ternyata tuh aktor masih banyak di sana. Nanti Pastor Beni besok ke Boto. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sejak datang dari bandara mengikuti prosesi penjemputan sampai di rumah, mengelilingi kota lebar sampai ke kampung di Toko Jaen, saya pribadi dan saya yakin dengan Pastor Beni, di sana kami biasa menyebut Pastor Romo atau Pater, semua dipanggil Pastor. Kami begitu mengalami proses penerimaan, penjemputan, dan ritual upacara macam-macam, saya pribadi sungguh merasa didukung dan sangat terdukung panggilan imamat saya. 13 tahun lebih saya di Kalimantan sebagai imam. 13 tahun ya, 4 tahun di tempat di Filipina, kembali lagi di Kalimantan bertugas. Saya merasa proses penerimaannya begitu luar biasa, seperti diagung-agungkan. Merasa di satu sisi sepertinya malu karena diarak keliling lalu bertemu dengan orang harus
Tapi di sisi lain ini dukungan yang sangat tinggi, sangat berharga bagi saya dan saya yakin dengan Pastor Benny. Tempat-tempat tugas kami di sana karena di sini daerah mayoritas, di sana minoritas, sehingga merasa ini sungguh istimewa, sungguh luar biasa, sungguh kuat. Dan semoga harapannya ini juga menjadi dukungan bagi kami yang akan kembali ke tugas perutusan kami masing-masing. Saya juga belum tahu di mana Pastor Benny akan ditugaskan. Tunggu uskup, hanya Tuhan dan uskup yang tahu. Kami belum. Selesaikan bulan baru, nanti ke sana kembali masuk ke rumah serigala. Mudah-mudahan di tempat saya, yang sebelumnya tukang doa makan, sekarang menjadi tukang belanja. Sebelumnya Bapak Ibu di pastoran saya tidak ada tukang masak. Jadi kalau saya dengan pastoran saya, kalau saya belanja pastoran yang masak. Atau kalau sama-sama capek dari stasi, kami berdua tidur dalam harapan. Tidur sambil berharap satu yang masak. Tapi kadang-kadang begitu bangun, harapan tinggal harapan. Masak lagi. Lalu sering belanja, pergi ke sampai sekarang kami memutuskan sudah ada tukang masak, ada yang masak, cukup masak. Yang belanja masih kami. Karena meskipun Imam Projo, saya misionaris, kita belajar seperti misionaris. Belanja, yang belanja kami. Semangat tiap pagi belanja, pagi-pagi. Dan suatu ketika ada telur, ada tomat, ada sayur di motor besar, motor yang ada kopinya. Tiba-tiba di jalan plastik robek, semua barang belanjaan jatuh. Dengan susah payah saya turun ambil tomat, telur, ada yang pecah. Datanglah seorang ibu. Pak, di mana istrinya? Dengan spontan, dengan agak malu saya katakan, saya tidak punya istri. Makanya kawin. Kenapa? Supaya istri yang belanja. Saya dalam hati, nikah, kawin setengah mati hanya untuk belanja. Ibu, kasihannya ibu ya. Jadi bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, sesekali pagi yang belanja suruh bapak makan. Nikah bukan untuk suruh belanja ya. Itu ada salah satu contoh. Kalau tugas medan pelayanan kami, medannya tidak terlalu sulit juga, tapi seperti yang dikatakan Pastor Benny sharingkan, kami harus memulai katekese dari awal karena ada daerah-daerah pedalaman yang perkembangan umatnya itu masih harus ditumbuhkan lagi. Aturan tidak bisa seketat di NTT atau di daerah-daerah yang cukup kental kekatolikannya. Kami harus menyesuaikan dengan situasi. Nah, harapannya Pastor Benny bisa kembali ke tempat saya supaya kami sama-sama pergi belanja, pulang masak sama-sama. Mohon dukungan untuk Pastor Benny dalam tugas pelayanannya dan untuk kami, saya, Pastor Tian, kami semua, karena dalam situasi yang demikian, kami pada imam juga banyak dikritik ya. Banyak ditanya serba salah kami juga. Mohon dukungan supaya panggilan makin kuat, juga makin subur. Adik-adik, rekan-rekan muda yang ingin bergabung, ingin menjadi iman, silakan datang bergabung. Kalau tidak kemana-mana, datang ke MSF. Dewa saya juga bisa, nanti kita akan bantu. Terima kasih banyak kepada semua pihak, kepada pihak Degenat, Pastor Paroki, dan rekan-rekan, seluruh keluarga besar dan panitia yang telah menyediakan segala sesuatu, menyambut kami dengan sangat baik dan sangat menyentuh dan meneguhkan kami. Mohon maaf bila banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kiranya kita saling memaafkan dan Tuhan memberkati kita semua. Semoga dengan pertemuan kita sedang tibanya Romo Benny dan Pastor Yosef bersama dengan kita dari Koleba, kemudian Tuhan di sini ada banyak dari anak-anak kita yang bisa menambah barisan baik Imam Projo Keuskupan Tarantula maupun Keuskupan Tanjung Selor dan kita yang lain mengikuti kami Pastor Yosef ke MSR. Nanti setelah makan baru kita dengarkan ada cerita dari Bapak Yunus Bese, ada dari
Toko Zayan tentang Bapak Paulus yang keluar dari Toko Zayan dan imam baru. Jadi kita sekarang makan dulu. Kalau tadi di sana itu diakon Beni waktu itu tugas doa, maka sekali lagi saya minta kesediaan Pater Yosef untuk pimpin kita doa. Para pastor, suster, bapak ibu dan saudara-saudari, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan memuliakan namamu atas segala berkat, rahmat, dan penyelenggaraan-Mu di dalam hidup kami. Lebih-lebih atas rahmat panggilan kami masing-masing, baik sebagai imam biarawan dan biarawati maupun dalam hidup berkeluarga. Kami semua Kau satukan di sini karena imamat rahmat tabisan saudara anak kami, Pastor Benedictus Paulus Widomakmu. Kami berkumpul untuk memanjatkan syukur atas rahmat-Mu yang begitu agung ini. Juga syukur atas perjalanan pendampingan-Mu di dalam panggilannya. Semoga pengalaman iman rohani yang kami alami hingga saat ini juga semakin meneguhkan iman kami masing-masing. Syukur atas segala rangkaian acara yang boleh kami masuki hingga tahap ini, sehingga kami boleh merayakannya dengan penuh meriah. Kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh keluarga bagi kami semua. Maka kami mohon ya Bapa, berkatilah makanan dan minuman ini agar memberi kekuatan bagi kami. Secara khusus kami berdoa, mohon berkat dan rahmat-Mu serta kemurahan rezeki bagi keluarga dan panitia serta siapa saja yang dengan caranya sendiri telah membantu keluarga dan panitia untuk menyediakan makanan dan minuman ini. Berkatilah mereka dan berilah mereka pahala yang berlimpah. Dan kiranya ya Bapa, dengan makan bersama ini semakin memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan kesuksesan ini, what about your impression about your the winner of Grand Slam of Australia? Apa kesan Anda? Dia mengatakan bahwa keberhasilan saya ini, the first is my God. Yang pertama adalah Tuhan saya. And the second is the other. Yang kedua adalah orang lain. Orang-orang lain di sekitar saya. Yang membuat saya bisa berhasil. And the third is mine. Dan yang ketiga adalah saya. Tadi Pastor katakan bahwa terima kasih dan semua sudah berjuang, sudah buat saya jadi seperti ini. Maka yang pertama Tuhan, dan yang kedua adalah orang lain di sekitar pastor, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Inama sekalian, umat yang saya muliakan, orang tua kami Bapak Paulus ini 1961 dia berangkat ke Kalimantan melalui Terakan, dan akhirnya dia menjadi guru agama di Kalimantan Utara yang sekarang, yang dulu itu Kalimantan Timur. Jadi guru agama, dan 1 tahun lalu baru melalui Facebook bisa mengetahui keluarganya yang di sini. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa orang tua ini dia namanya Paulus Purmaking. Dengan suku Making ini orang langsung berpikir bahwa itu di Ilape. Seluruh gunung Ilape itu Making semua. Nah oleh sebab itu, maka dari Facebook itu kita dan keluarga di sini bisa menemukan
orang tua Paulus yang sekitar 61 tahun, sekitar ya 60 tahun lebih itu yang tidak bisa ketemu dengan keluarga, yang akhirnya keluarga bisa tahu dan Pater Benediktus bisa kembali ke sini. Nah, oleh sebab itu mengisyaratkan kepada kita bahwa suku kita itu menjadi sangat penting. Kalau Bapak ini tidak menempel suku Paulus apa, maka orang tidak tahu, dan orang tua kita tidak bisa bertemu dengan keluarga yang ada di sana, tidak tahu di mana orang tua itu berada. Mungkin sudah meninggal atau apa, kita tidak tahu. Dan kebahagiaan yang sama ini tentu mama dari Pater ini yang ada di Kalimantan Utara juga sangat berbahagia, dan mudah-mudahan 25 tahun yang akan datang, Pater, 25 tahun kita keluarga di sini akan menunggu kembali kita pesta genap perak 25 tahun di sini. Harus bersih juga doa. Mudah-mudahan Pater, tentu kami semua di kampung dan di sini keluarga kami berdoa mudah-mudahan Pater pergi ke sana dan akan kembali lagi menjadi Romo Benediktus hidup mati sendiri dan tetap menjadi sendiri. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir, dan inilah pesan-pesan kita buat Romo. Mudah-mudahan dia bisa berkarya di tempat di Keuskupan Tanjung Selo dengan baik sebagai imam projo yang ada di sana. Terima kasih dan selamat malam. Buah mangga atau itu buah manggis harus tahu dari pohonnya, bukan dari buahnya. Maka izinkanlah saya untuk menceritakan daripada pohonnya. Dari Pidomaki ada banyak, juga laba maki, juga koko maki, juga bone maki. Tapi Pidomaki yang suku itu Pidomaki Lango Beleke. Suku maki Pidomaki Lango Beleke, Lugo, Lodan, Syarat Kain. Ya, itu sinonim ya, sinonim. Dalam perjalanan mulai awal itu berartinya kalau polusi ini saya punya. Saya ceritakan dulu ya. Kami daripada keluarga besar Lango Beleke itu ada empat laki besar. Dan laki yang sekarang ini itu adalah laki sini. Kalau sini itu pernah ya. Yang SPSF, para suster, para tamu undangan, keluarga besar yang telah menyiapkan semua perayaan ini dengan baik dan sungguh sangat baik, pada para panitia, tur, dan juga bagus di hari abang-abang, opo-opo, karena semua yang sudah memotong babi sudah di hari juga. Kami ramen, suster, dan koordinator, nama susternya yang mendekor dan juga sangat baik. Terima kasih suster. Dan juga bagi abang-abang yang sudah mendekorasi ini. Jika kemarin saya datang, kalau ini siapa yang mau nikah? Baik sekali. Ya, pada siapapun yang sudah mama di kampung Titan Malung, akan saya berikan kepada pengembungsu sebagai ungkapan terima kasih dari mama yang ada di kampung. Semoga mama bisa memakai ini dalam acara apapun itu. Dan saya harap jangan menjadikan belis ini giginya. Ini bukan gading. Jadi tolong disimpan dan digunakan dalam acara apapun.
Pak.